Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Masih ngantuk ya teman-teman. Soalnya ini masih jam 3 pagi. Sekarang aku udah mau masak buat acara Dasawisma nanti sore. Nih aku baru ngupas-ngupas bumbu. Warnanya kuning semua. Masih ngantuk ya, jam 3. Ini aku lagi ngeteh. Biar nggak ngantuk dan perutku nggak kosong gitu. Buat kalian yang pengen lihat resepku hari ini, tonton sampai habis ya. Yuk, sekarang langsung kita masak. Ini bahan-bahan untuk sambelnya ya, teman-teman. Di sini ada cabai merah keriting dan cabai rawit. Kemudian ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan terasi tentunya. Kemudian ada gula Jawa, gula pasir, garam, dan kaldu ayam bubuk. Ini opsional ya. Langkah selanjutnya, aku udah panasin minyak. Kemudian masukkan semua bahan sambal. Setelah itu tumis hingga matang. Nah, setelah matang seperti ini, air tomatnya juga sudah keluar, baunya harum. Kita matikan api, kemudian bisa kita haluskan dengan blender ataupun diulek ya. Ini dia setelah dihaluskan, kemudian masukkan bahan-bahan yang lain seperti gula Jawa, gula pasir dan garam, kaldu ayam bubuk. Aduk rata, kemudian masak dengan api lilin hingga benar-benar tanak dan warna berubah menjadi gelap. Nah, teman-teman, ini udah mateng ya sambelnya. Sekarang kita angkat. Selanjutnya, kita akan membuat ayam bakar. Nah, ini dia semua bumbu-bumbunya. Ada cabai merah keriting, kemudian cabai rawit. Nah, kenapa aku pakai cabai? Karena aku tuh pengen ayam bakarnya tuh agak sedikit pedas, jadi nggak cuman manis ya. Ada bawang merah, kemudian kunyit, bawang putih, jahe, lada, kemiri, ada serai, daun jeruk, dan daun salam. Gak ketinggalan kecap manis. Langkah pertama, kita rebus dulu ayamnya bersama dengan 3 lembar daun salam dan sedikit garam. Ya, kira-kira selama 20 menit, lalu buang airnya. Ini aku udah panaskan minyak. Masukkan aja semua bumbu-bumbu halusnya. Di sini aku bagi 2 ya teman-teman, pakai 2 wajan. Soalnya kalau pakai 1 wajan itu terlalu penuh banget. Jadi semua bumbu itu dibagi 2 ya. Oke, tumis sampai bumbunya itu benar-benar harum dan harus tanak ya teman-teman. Jangan lupa kecilkan api supaya tidak gosong. Nah, setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu aromatiknya seperti serai, daun salam, dan daun jeruk.
Nah, setelah bumbu tanak seperti ini, kita tambahkan air secukupnya saja. Jadi, jangan terlalu banyak. Karena nanti kita akan memasaknya sampai airnya tuh habis ya. Jadi, kalau airnya kebanyakan nanti ayamnya udah keempukan, tapi airnya masih banyak. Nah, ini juga tambahin gula jawanya. Aku bagi dua ya gula jawa yang tadi itu. Kemudian gula pasir. Di sini ayam bakar itu harus dominan manis. Jadi gula pasirnya itu aku beri lebih banyak. Tapi semuanya selera kalian sih, suka-suka kalian. Jangan lupa garam. Jadi bumbunya tuh harus balance antara manis dan asin, tapi lebih dominan manis ya. Nah, kemudian aku masukkan kaldu ayam bubuk. Optional ya teman-teman, kalau kalian pengen pakai silahkan, kalau nggak pengen juga nggak apa-apa. Yang terakhir, kita masukkan ayamnya. Selanjutnya, masak ayam hingga benar-benar empuk, bumbunya terserap, dan masak terus hingga kuahnya itu tinggal sedikit. Nah teman-teman, seperti ini ya, kuahnya tinggal sedikit. Nah sekarang bisa kita matikan apinya, tapi jangan buru-buru diangkat ya teman-teman, biarkan dulu di dalam bumbu ini sampai dia benar-benar dingin. Selanjutnya kita bakar. Nah ini tuh sisa-sisa bumbu yang tadi buat ngungkep ya, jadi jangan dibuang. Kita oles-olesin aja di bagian ayamnya saat kita bakar seperti ini. Nah setelah kita oles-olesin sampai rata, jangan lupa di bagian di baliknya juga ya teman-teman. Nah setelah itu kita balik. Nah seperti ini. Kemudian kita olesin juga di bagian yang belum diolesin ya. Oke. Baunya enak banget. Nah, tadi kan udah diolesin dengan bumbu tadi ya, bumbu ungkep. Sekarang tinggal kita olesin dengan kecap. Sama bagian dua sisinya itu harus benar-benar rata ya kecapnya ya. Nah, kita bakar sampai kematangan yang kita inginkan. Ini dia, sudah mateng. Sekarang bisa kita angkat ya teman-teman. Dan siap disajikan. Sekarang kita akan membuat molen pisang mini. Di sini bahan-bahannya ada tepung terigu protein rendah. Kemudian ada pisang, ini pakai pisang raja yang benar-benar matang, jadi rasanya nanti manis banget. Kalau perlu pakai pisang yang kulitnya itu udah warna agak kehitaman itu ya teman-teman, itu paling mantep banget kalau dibikin molen. Nah terus ada gula halus, di sini aku pakai gula biasa terus aku blender. Kalau mau pakai gula halus bisa juga nggak apa-apa. Ini ada maizena. Terus ada 2 sendok makan margarin. Ini nanti untuk menumis pisangnya ya. Kemudian ada margarin yang sudah aku lelehkan juga. Nih. Oke. Terus ada air es. Yang terakhir pakai 2 sachet vanili. Nah, langkah pertama aku panaskan dulu 2 sendok makan margarin hingga mencair. Oke, kemudian aku akan masukkan pisangnya ya teman-teman. Nah di sini bisa pakai pisangnya aja, jadi nggak perlu ditumis, itu juga nggak apa-apa. Tapi kenapa aku tumis dulu? Soalnya kalau pisang udah ditumis dengan margarin itu rasanya mantep banget.
ini tips dari aku, silahkan bisa kalian coba ya. Kita numisnya sebentar aja sampai layu. Oke, saat udah layu kayak gini, matikan apinya. Selanjutnya kita akan membuat kulitnya ya. Jadi campur aja semuanya, semua bahan-bahannya, mulai dari tepung terigu, tepung maizena, kemudian gula halus, selanjutnya vanili bubuk. Aku pakai 2 sachet ya di sini. Susah amat. Gunting dulu. Oh, pakai pisau ya, nggak punya gunting. Guntingnya kemana nggak tahu deh. Nah, oke, kita aduk dulu bahan keringnya supaya tercampur rata. Nah, setelah itu kita akan masukkan bahan-bahan yang cairannya ya. Ini seperti margarin cair, kemudian air es. Nah, sekarang akan kita uleni hingga terbentuk menjadi adonan ya. Langkah berikutnya, aku akan memipihkan adonan pakai noodle maker dari ketebalan yang paling tebal yaitu nomor 7. Kemudian nanti pakai yang ketebalan sedang, aku pakai nomor 4. Nah, yang terakhir nanti pakai yang paling tipis ya, nomor 1. Nah, selanjutnya bentuk seperti ini ya kulitnya, kemudian beri isian pisang dan lipat-lipat seperti ini, kemudian kalian gulung. Oke, terakhir cubit sedikit ya teman-teman biar merekat. Nah, jadi deh molen mininya. Ini dia molen mininya. Sekarang siap kita goreng. Nah, ini untuk bahan isian semar mendemnya ya, teman-teman. Di sini ada dada ayam yang udah aku rebus, kemudian aku suwir-suwir. Nah, untuk dada ayamnya ini, kalau mentahnya kan 500 gram. Nah, setelah aku ambil dagingnya tinggal 300 gram. Dan bumbu-bumbunya ada bawang putih, kemiri, bawang merah, daun salam, dan ketumbar. Kemudian ada 150 ml santan, kaldu ayam bubuk. Ini wajib ya kaldu ayamnya biar rasanya lebih enak. Nah, gula pasirnya dan garam. Gula pasirnya pakai agak banyak ya. Yang pertama aku akan blender dulu ayamnya. Selanjutnya tumis bumbu halusnya hingga harum ya. Tadi ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga ketumbar ya. Terus kita tambahkan juga untuk daun salamnya. Nah, setelah bumbunya tanak, maaf agak gosong, kita masukkan santannya. Beri garam dan gula pasir. Jangan lupa kaldu bubuknya. Aduk hingga rata. Nah, setelah mendidih, masukkan ayamnya.
Masak terus sambil diaduk-aduk hingga kuahnya kering. Kalau kurang manis ataupun kurang asin, bisa ditambahin lagi ya gula dan garamnya. Lanjut ke adonan ketannya ya. Di sini ada 1 kg ketan yang udah aku rendam 2 jam dan aku cuci bersih. Kemudian ada 1 liter santan, ada 4 lembar daun pandan, dan garam secukupnya. Langkah pertama, kukus ketan selama 15 menit atau sampai setengah matang ya. Menunggu memasak ketan tadi, sekarang kita masak santannya, 3 lembar daun pandan, dan juga garam sampai mendidih. Nah, setelah santannya mendidih, kita masukkan ketannya ke dalam santan, lalu masak dengan api kecil hingga santannya itu terserap habis oleh ketan ya. Nah, setelah santannya itu terserap habis, seperti ini, kita matikan api dan kukus kembali ketannya hingga ketannya matang. Langkah selanjutnya, gunakan plastik dan segera diberi isi ya untuk si ketannya, karena kalau udah dingin nanti susah dibentuk. Pipihkan, kemudian beri isian ayamnya. Nah, setelah itu dibulatkan. Jadi kalian harus tahan panas ya teman-teman. Kalau nggak ingin kepanasan, bisa tangannya itu pakai sarung tangan dulu, yang sarung tangan kain. Setelah itu baru pakai plastik. Nah, seperti ini. Oke, sudah bulat. Sekarang lakukan hingga semua adonan habis. Untuk ketan yang 1 kilo tadi, aku mau bikin 35 aja ya. Nah, nanti sisa ketannya akan aku makan pakai gula merah. Ini dia hasilnya teman-teman. Yang ini tuh aku isi abon, yang ini aku isi ayam. Nah, terus katanya itu ada sisa. Ini dia, nanti aku mau makan pakai gula merah aja ya. Nah, sekarang tinggal bikin kulitnya. Untuk adonan kulitnya, aku di sini ada 4 butir telur, kemudian air, 1/4 sendok teh garam. Di sini aku bikinnya setengah adonan dulu ya. Nanti aku bikin lagi 1 adonan seperti ini. Kemudian 2 sendok makan tepung terigu. Setelah itu bisa kalian campur dengan mixer ya teman-teman, supaya lebih tercampur rata. Next, aku dadar seperti ini teman-teman. Kenapa nggak bulat sempurna memenuhi loyang? Karena terlalu kebesaran nanti ya. Karena ini teflonnya besar, jadi sebaiknya kalian pakai teflon yang kecil aja. Jadi karena itu aku bikinnya nggak bulat sempurna ya teman-teman. Jangan lupa diolesin minyak dulu ya sebelum kulitnya didadar. Nah, ini dia hasilnya. Setelah aku bungkus dengan dadaran telur, sekarang aku akan beri hiasan
dengan daun pandan dan juga cabai merah keriting pakainya ya. Terus kalian bungkus dengan plastik. Oh ya, namanya plastik OPP. Nah, ini dia untuk bahan-bahan bolu gulungnya. Di sini aku pakai 7 butir telur yang ukurannya tuh besar-besar banget karena aku pengen hasilnya nanti besar ya. Kemudian ada tepung terigu, susu bubuk, dan tepung maizena yang sudah aku campur. Nanti masukinnya sambil diayak seperti biasa ya teman-teman. Nah, kemudian ada gula pasir, ada SP. Untuk isiannya aku pakai abon karena namanya juga bolu gulung abon ya, pasti pakai abon. Dan untuk olesannya di sini aku punya mayonnaise dan susu kental manis putih. Perbandingannya 4:1 ya, 4 sendok makan. Nanti susu kental manisnya 1 sendok makan. Nah, untuk taburannya ada daun bawang secukupnya, wijen dan juga cabai. Nah, untuk langkah bikin bolu gulung sama seperti resep-resep sebelumnya. Kita harus mixer dulu telur, gula pasir, dan juga SP-nya ya teman-teman, sampai kental berjejak. Nah teman-teman, ini sudah kental berjejak. Selanjutnya aku akan pindahkan dulu adonan ini ke dalam baskom yang lain, soalnya baskom yang untuk ngocok telur ini nanti aku akan pakai buat mengocok telur lagi ya, untuk adonan selanjutnya. Oke, aku pindahkan di sini. Nah, selanjutnya aku masukkan tepung terigu, tepung maizena, dan juga susu bubuk sambil diayak. Lalu, aku akan aduk lipat ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, aku akan masukkan margarin dan juga bos yang sudah aku cairkan. Aduk lipat lagi. Aku siapkan loyang ukuran 28 cm, diberi alas baking paper. Kemudian di atasnya beri taburan cabai merah besar yang sudah dipotong-potong seperti ini. Jangan lupa buang bijinya ya teman-teman. Dan juga daun bawang. Kemudian beri wijen secukupnya. Nah, seperti ini ya, selesai. Oke, langsung kita oven. Nah, ini teman-teman settingan ovennya. Sebenarnya aku pengen 20 menit ya, tapi ternyata kurang, jadi aku tambahin lagi sekitar 7 menit. Jadi totalnya ada 27 menit ya teman-teman. Pakai api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius. Dan ini aku taruh di rak tengah. Jadi nggak jadi 20 menit ya teman-teman, tapi 27 menit. Aku lupa karena telurnya aku tambahin, otomatis waktunya pun juga ditambah ya. Nah ini dia teman-teman, udah mateng ya. Dan sekarang kita keluarkan dari ovennya dulu. Cantik kan? Tuh lihat. Nah ini untuk fillingnya ya teman-teman. Ada mayonnaise dan susu kental manis, perbandingannya 4:1 ya. Dicampur rata, terus kita oles-oleskan di seluruh permukaan kuenya seperti ini. Nah, setelah rata, kita taburi dengan abon. Nah, sekarang tinggal digulung deh. Oke, sekarang diamkan dulu digulung seperti ini sampai selama 20 menit ya. Selanjutnya ini ada 1 sachet puding gula jawa Nutrijel dan 1 sachet agar-agar.
ditambah dengan santan. Lalu masukkan 110 gram gula jawa, kemudian 60 gram gula pasir, dan juga 1 sendok teh garam. Aduk hingga agar-agarnya mendidih. Oke, setelah mendidih, biarkan uap panasnya hilang dan tuang ke dalam cup. Untuk lapisan kedua, aku punya 50 gram daun pandan. Ini aku potong kecil-kecil. Lalu, aku tambahkan dengan 2 butir telur. Kemudian, aku beri ini 1 sachet puding Nutrijel yang rasa pandan dan 1 sachet agar-agar plain. Nah, di sini ada gula pasir 100 gram. Kemudian setengah sendok teh garam. Dan ada santan, ini 1,2 liter. Aku beri sedikit dulu. Kemudian aku akan blender hingga semuanya tercampur rata dan pandannya itu hancur. Nah, setelah di blender tadi, saring di atas panci seperti ini. Untuk membantu proses menyaringnya, bisa kalian tambahkan sisa santannya tadi ya teman-teman. Nah, ini dia daun pandannya. Setelah ini daun pandannya nggak dipakai ya. Nah, selanjutnya kita masak ya. Kalau lumutnya sudah mulai terlihat, kita aduk dengan whisk supaya nanti lumutnya kecil-kecil dan full lumut ya. Nah, ini untuk puding yang pertama tadi. Kemudian aku tuangi dengan puding lumut. Cantik kan? Ini enak banget loh teman-teman, kalian bisa coba. Warnanya juga cantik. Coklat di bagian bawah, hijau muda di bagian atas. Bener-bener kelihatannya tuh enak banget, tapi memang enak, serius. Kalian bisa coba di rumah ya. Alhamdulillah, selesai sudah acara masak-masakku hari ini. Ada banyak banget ya teman-teman. Oh ya, ini pastelnya aku beli ya teman-teman. Jadi aku nggak bikin sendiri karena ini aja udah banyak banget ya. Waktunya nggak cukup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.